Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Diana Kamila dengan NIM akhir 194 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Muhammad Julijanto guna memenuhi tugas akhir semester. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi adalah perilaku masyarakat, hubungan timbal balik, atau ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok masyarakat. Hukum sendiri yaitu seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah yang bersifat memaksa, mengendalikan, mencegah, dan mengikat untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi sosiologi hukum adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di masyarakat. Kemudian hukum dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Menurut teori Arnold M. Ross bahwa teori perubahan sosial berhubungan dengan perubahan hukum. Perubahan hukum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu adanya akumulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya kontak atau konflik antara kehidupan masyarakat, serta adanya gerakan sosial. Hukum merupakan akibat dari faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Materi selanjutnya yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Sedangkan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Selanjutnya yaitu aliran positivisme, yaitu salah satu aliran dalam filsafat hukum yang mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskannya pemisahan antara hukum dan moral yang tegas. Kelebihan dari paham ini yaitu hukum merupakan tatanan masyarakat yang teratur, adanya kepastian hukum, dan terjaminnya keadilan secara merata. Kelemahan dari paham ini yaitu sulit tercapainya keadilan sosial, serta sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara. Sociological jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Perbedaan sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum yaitu sociological jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum memiliki pendekatan dari masyarakat ke hukum. Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pemikiran Ibnu Khaldun dan Emil Durkheim. Menurut Ibnu Khaldun bahwa masyarakat terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Kedua yaitu masyarakat pedesaan, mereka hidup menetap walaupun masih sederhana. Dan yang ketiga yaitu masyarakat kota, di mana masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencariannya dari perdagangan dan perindustrian. Kemudian menurut pemikiran Durkheim memandang hukum sebagai cerminan dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Ia membedakan 2 jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanik yang ditemukan di masyarakat sederhana di mana hukum bersifat represif, dan solidaritas organik yang muncul di masyarakat kompleks di mana hukum lebih bersifat restitutif. Menurut Durkheim, hukum adalah instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dan memelihara kohesi dalam masyarakat, terutama melalui nilai-nilai moral bersama. Kemudian the living law dan utilitarianisme. The living law adalah seperangkat ketentuan yang kelahirannya
bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Madhab living law yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum harus bersumber dari masyarakat dan berfungsi untuk kepentingan sosial, bukan hanya sebagai perintah negara. Karakteristik dari paham ini yaitu bentuknya tidak tertulis, sifat tidak otonom, bentuk adat kebiasaan, norma agama, pembentukan ditentukan dalam masyarakat, sanksi tidak wajib ada, dan bertujuan untuk keadilan. Sedangkan utilitarianisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Kemudian pemikiran Max Weber. Max Weber berpendapat bahwa hukum merupakan hasil dari kekuatan sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik. Max Weber menekankan pentingnya sosiologi hukum sebagai alat untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas. Sedangkan H.L.A. Hart adalah seorang penganut positivisme hukum yang menekankan pentingnya aturan dan institusi hukum. Ia berargumen bahwa hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui secara sosial dan diterima oleh masyarakat, bukan semata-mata sebagai perintah dari penguasa. Kemudian efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah salah satu indikator utama keberhasilan suatu sistem hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya, yaitu menjaga ketertiban sosial, melindungi hak individu, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan warga masyarakat. Berfungsinya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai social control agar masyarakat tidak melakukan tindakan melanggar hukum, serta sebagai alat pengubah masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu law and social control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuknya hukum sebagai social control masyarakat. Di sini diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai sarana social control atau pengendalian sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Kemudian socio-legal studies. Socio-legal studies adalah pendekatan interdisipliner dalam studi hukum yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Socio-legal studies menawarkan perspektif yang lebih luas dalam mengkaji hukum dengan melihat bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan bagaimana masyarakat membentuk hukum. Lalu ada hukum progresif. Hukum progresif merupakan hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Kemudian pluralisme hukum atau legal pluralisme. Legal pluralisme kerap diartikan sebagai keragaman hukum, yaitu hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Terakhir yaitu pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam mempelajari hukum dan masyarakat dari sudut pandang perilaku sosial. Dalam konteks Islam, pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana budaya dan perubahan sosial memengaruhi hukum. Hukum bisa dilihat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, tetapi juga harus memperhatikan dinamika sosial yang ada. Sosiologi hukum Islam menggunakan sumber-sumber normatif seperti Al-Quran dan hadis, sambil mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Muslim. Dan setelah saya mempelajari materi-materi tersebut, saya bisa menambah pengetahuan dan memberikan wawasan pada diri saya tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana masyarakat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.